Shalom ibu-ibu yang kekasih, sungguh luar biasa Tuhan beri kesempatan buat kita pada saat ini. Kita boleh merayakan Natal di masa-masa pandemi seperti ini ya ibu-ibu. Sungguh luar biasa kasih Tuhan buat kita. Sungguh Tuhan mengasihi kita senantiasa. Kasih-Nya terus melimpah dalam hidup kita. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa. Segala hormat, kuasa hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, 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 ketiganya yang esa. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami mohon Ibu Lucy mimpin dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Engkau sungguh baik. Engkau sangat teramat baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mau mulai ibadah Natal kaum wanita GBT Mojokerto. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarkanlah setiap anak-anak-Mu yang mendengar, yang memuji, yang menyembah, yang mendengarkan kebenaran firman-Mu boleh dimenangkan, boleh dibangkitkan imannya. Dan kami percaya Tuhan, lawatan Allah terjadi atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami persilakan Engkau ada bersama-sama dengan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki
seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, terima kasih Yesus. Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar. Haleluya Yesus. Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan Yesus, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami memuji, menyembah Tuhan. Kami menyembah kepada Yesus. Kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya Yesus. Sungguh kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Kami naikkan syukur. Haleluya. Haleluya. Yesus, segala puji bagi-Mu, segala hormat, Allah yang kudus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sungguh Tuhan, Engkau yang layak kami tinggikan. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang heran, Engkau Allah yang besar di dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kasih karunia-Mu terus kami rasakan dalam hidup kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami kaum wanita-Mu saat ini siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Beri hikmat kepada kami Tuhan, beri hikmat kepada kami anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas segala kasih dan anugerah-Mu. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu yang kekasih. Sungguh luar biasa ya ibu-ibu. Di masa-masa pandemi ini Tuhan izinkan kita bersama-sama untuk merayakan Natal. Meskipun hanya lewat online, tapi ini suatu kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan buat kita. Kita dimampukan untuk melakukan ini. Sebelumnya kita tidak tahu apa-apa soal teknologi gini, tapi puji Tuhan, Tuhan berikan hikmat kepada kita. Amin ibu-ibu. Puji nama Tuhan. Mari kita bersuka cita karena Dialah yang layak ditinggikan dalam hidup kita. Haleluya.
biasa Tuhan kita. Luar biasa, kita saat ini boleh bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Sungguh luar biasa kasih Tuhan ya ibu-ibu yang kekasih. Kita akan lanjutkan sebuah pujian yang mengatakan bahwa di pulau-pulau, di benua-benua, nama Yesus selalu dimuliakan. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Amin ibu-ibu yang kekasih. Amin. Puji nama Tuhan. Muliakan
Ibu-ibu yang kekasih, siapkan hatimu menerima firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Kami hambanya, kami persilahkan. Selamat sore Tuhan. Kami naikkan syukur kehadirat-Mu karena kami boleh merayakan Natal sore hari ini, walau di dalam segala keterbatasan kami, walau kami tak dapat bertemu muka dengan muka, namun lewat cinta dan kasih kami boleh saling menyapa dan boleh merayakannya. Melalui Natal kali ini, kami boleh kembali diingatkan di dalam hati kami yang terdalam. Ajar kami untuk sadar dan bertanya, apa gunanya Engkau lahir di Bethlehem jika Engkau tak pernah lahir di hati kami? Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah lewat Natal kali ini kami boleh makin berbenah diri. Kami boleh menempatkan Engkau di tempat yang tertinggi di dalam hidup dan hati kami, bukan lagi di palungan yang dingin dan sunyi. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan jam perayaan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam syukur kami naikkan doa dan permohonan kami. Amin. Shalom. Wanita-wanita kekasih Kristus yang saya kasihi, PGI dan KWI memilih tema Natal kali ini. Mereka akan menamakan Dia Immanuel. Itu tema Natal tahun ini. Tema tersebut sangat relevan dengan situasi yang kita hadapi saat ini. Seluruh dunia saat ini masih berada dalam bayang-bayang ancaman COVID-19. Kita mengalami krisis ekonomi dan sosial. Karena itu kita harus menjaga jarak, sehingga hampir semua harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bahkan ibadah pun juga dari rumah. Banyak kantor, sekolah ditutup, bahkan gedung ibadah pun untuk sementara ditutup. Akibatnya banyak orang yang dirumahkan dan kehilangan pekerjaan karena PHK. Di tengah situasi seperti inilah, tahun ini kita merayakan Natal, merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Pertanyaannya, benarkah demikian? Benarkah Allah masih menyertai kita? Mari kita menengok sejarah kelahiran Tuhan Yesus kembali. Dan semua itu berawal dari seorang perawan yang bernama Maria. Matius 1 ayat yang ke-18. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Maria mau dipakai Tuhan untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Padahal jelas semua itu akan menimbulkan banyak persoalan bagi dirinya. Maria menunjukkan kerelaannya untuk berkorban bagi Tuhan, bagi kita semua. Dari masa mulai kehamilannya hingga tiba saatnya untuk melahirkan. Masalah yang dihadapi Maria sungguh tidak mudah, bahkan cukup tragis. Saat kandungannya cukup besar, Yusuf harus membawanya meninggalkan Nazaret di Galilea untuk pergi ke Bethlehem di Yudea, karena harus mendaftarkan diri di sana. Bagi kita yang pernah merasakan namanya kehamilan, bisa membayangkan betapa menderitanya hal itu, betapa menyusahkannya. Jarak antara Nazaret dan Bethlehem kurang lebih 150 kilo. Itu artinya lebih dari 3 kali jarak Mojokerto dan Surabaya. Berarti Maria dan Yusuf harus menempuh perjalanan sejauh 3 kali lebih Mojokerto Surabaya.
dan jalan yang harus mereka lalui tentu juga tidak datar seperti jalan dari Mojokerto ke Surabaya. Apalagi sekarang ada jalan tol. Tentu tidak demikian. Bethlehem terletak di ketinggian 760 meter lebih. Itu suatu pendakian yang cukup berat. Dan di akhir perjalanan mereka, pendakian itu mungkin lebih lama harus mereka lalui daripada biasanya, mengingat kondisi Maria yang sedang hamil besar hingga mereka harus sering beristirahat. Belum lagi saat itu diperkirakan awal musim gugur, maka hujan mungkin sering turun menjelang berakhirnya musim kering. Dan di saat-saat seperti itu, sebagai seorang wanita yang tengah hamil tua, pasti Maria juga ingin tinggal di rumah saja. Sebuah tempat yang nyaman, di mana ada keluarga, ada teman yang siap menolong jika rasa sakit bersalin mulai terasa. Walau demikian, Lukas mencatat bahwa Yusuf pergi untuk mendaftarkan diri bersama Maria. Masalah dan penderitaan Maria tidak berhenti di situ. Sesampai di Bethlehem, Maria dan Yusuf mendapati desa itu sudah penuh sesak. Orang-orang yang mau mendaftar sudah banyak yang tiba dahulu, sehingga mereka tidak mendapat kamar penginapan. Pada saat seperti itu, waktu bersalin bagi Maria pun tiba. Tak ada lagi pilihan bagi mereka selain bermalam di kandang ternak. Kita bisa membayangkan betapa prihatinnya Yusuf melihat sang istri menderita kesakitan yang luar biasa dan harus melahirkan di sebuah kandang. Wanita-wanita kekasih Kristus yang saya kasihi, selesaikah masalah atau penderitaan Maria? Tidak. Matius 2 ayat 13 mencatat, setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maria dan Yusuf beserta bayi Yesus harus menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Tak berhenti di situ. Setelah Herodes mati, atas petunjuk malaikat Tuhan, Yusuf, Maria dan bayi Yesus harus kembali ke kota kediaman mereka, yaitu Nazaret di Galilea. Begitu berat masalah yang harus Maria dan Yusuf hadapi, dan puncak dari semua penderitaan Maria adalah ketika ia harus menyaksikan anak yang ia kasihi, anak yang telah ia perjuangkan dengan air mata, dengan penderitaan yang tidak ringan. Anak itu harus mati di atas kayu salib. Bisa kita bayangkan bagaimana perihnya hati seorang ibu ketika harus melihat anak yang begitu ia kasihi, anak yang begitu ia cintai, disiksa, diderah, bahkan disalib di depan matanya. Hati sang ibu sangat sedih, hati sang ibu sangat pedih, dan hati itu hanya bisa berbisik lirih di tengah derasnya air mata yang mengalir. Dia anakku, ya, yang disiksa, didera dan disalib itu adalah anakku, anak yang sangat aku kasihi, yang untuknya aku berani menanggung penderitaan seberat apapun. Wanita-wanita sahabat Kristus, sebagai seorang wanita dapat kita bayangkan betapa pedihnya hati Maria saat itu. Jadi rupa-rupanya ada sisi yang tidak boleh kita lupakan pada saat kita dengan penuh sukacita merayakan Natal. Sisi yang pertama, peristiwa Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan
Tuhan kadang bekerja tidak seperti yang kita harapkan, tidak sesuai dengan alur pemikiran dan keinginan kita. Tidak jarang Tuhan menempatkan kita pada posisi yang tidak menyenangkan. Bayangkan betapa sulitnya posisi Maria saat ia harus mengandung sebelum menikah. Bayangkan betapa sulitnya posisi Yusuf ketika ia mendapati Maria kekasihnya sudah mengandung dan ia tahu persis itu bukan karena dia. Peristiwa-peristiwa seperti itu kadang terjadi dalam kehidupan kita. Ada segi-segi tragis yang harus kita hadapi, apalagi di dunia yang makin kelam ini. Mungkin kita sudah berusaha keras untuk menjaga kesehatan kita, tetapi ternyata kita masih sakit juga. Sudah berusaha keras bekerja dengan tekun dan jujur, tetapi ternyata kita ditipu orang, atau mungkin tetap saja belum berhasil. Tetapi lewat itu semua kita diingatkan bahwa itulah dimensi lain dari kehidupan, dimensi yang tidak selalu dramatis, romantis, dan spektakuler. Namun ada juga dimensi tragis. Sisi yang kedua, peristiwa Natal juga mengingatkan tentang bagaimana sikap kita yang terbaik ketika kita harus menghadapi kenyataan hidup yang tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Untuk itu kita bisa meneladani teladan iman Maria yang dengan keyakinannya yang teguh. Lukas 1 ayat 38 mencatat, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Demikian juga dengan Yusuf. Matius 1 ayat ke-24 yang sudah kita baca tadi dengan jelas mencatat, sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Maria dan Yusuf bersedia untuk taat, mau dengan ikhlas menerima apapun yang Tuhan tentukan, walau itu berat dan sulit, dan betapa tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ternyata memang itulah satu-satunya yang dapat menjadikan Yusuf, Maria, dan bayi Yesus menjadi sebuah keluarga yang kudus, yang bukan saja hanya diberkati tetapi juga menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Tetap taat, tetap setia, ikhlas menerima apapun yang ditentukan oleh Tuhan, dengan iman yang teguh percaya bahwa itu semua adalah yang terbaik buat kita. Sisi yang ketiga, makna Natal yang paling pokok menurut Matius adalah Immanuel, Allah beserta kita. Hidup ini memang tidak selalu enak, tetapi Immanuel, Allah beserta kita. Hidup ini tidak selalu sukses, tetapi Immanuel, Allah menyertai kita. Hidup ini tidak selalu sehat, tetapi Immanuel, Allah menyertai kita. Kalau kita sungguh-sungguh percaya akan hal itu, sungguh-sungguh percaya bahwa Allah beserta kita, maka apapun memang dapat menimpa kita, tetapi kita tidak akan kalah. Kita tidak perlu kalah. Karena di balik bayi yang terbaring lemah di atas palungan yang amat hina dan sederhana, sesungguhnya tersembunyi suatu kuasa yang luar biasa yang tidak akan terkalahkan. Kuasa kasih Allah, kuasa Immanuel, kuasa penyertaan Allah. Kasihnya pada kita sungguh sangat besar. Wanita-wanita sahabat Kristus yang saya kasihi, ya, Allah tetap menyertai kita di dalam situasi dan kondisi apapun, bahkan sampai kapanpun. Ia tetap Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Penyertaannya tidak pernah berhenti, kendati kita tak selalu setia kepadanya. Puncak penyertaan Allah adalah
kelahiran Yesus Kristus Sang Putra Natal. Berita Natal kali ini adalah berita yang sangat luar biasa, karena di tengah-tengah situasi di mana kita dilanda oleh berbagai persoalan, terutama karena pandemi COVID-19 ini, kita kembali diingatkan akan adanya kabar sukacita, yaitu Allah selalu beserta kita, karena Dia adalah Sang Immanuel. Jadi merayakan Natal di masa pandemi melalui tema mereka akan menamakan Dia Immanuel, memberi pesan kepada kita bahwa di tengah kondisi dan situasi apapun, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tidak berhenti di situ. Di tengah situasi yang sudah buruk karena pandemi, di tengah situasi dan pergumulan yang sudah demikian menyesakkan hati, masih muncul kelompok-kelompok intoleran radikal yang ingin memecah belah persatuan bangsa kita. Ujaran kebencian di medsos, bahkan tragedi kemanusiaan di Kabupaten Sigi Sultan yang terjadi pada tanggal 28 November yang lalu. Pembantaian satu keluarga oleh sekelompok orang yang diduga teroris. Rasanya berbagai masalah tengah mengepung kita. Belum selesai masalah yang satu, timbul masalah yang lain. Di tengah-tengah kelelahan itu, kumandang berita Natal Immanuel menjadi sumber pengharapan serta kekuatan bagi jiwa kita. Allah di dalam Yesus Kristus akan menyertai kita menghadapi kondisi dan tantangan apapun. Ia tidak akan pernah meninggalkan umatnya sendirian. Ia akan beserta dengan kita. Wanita-wanita sahabat Kristus yang saya kasihi, di sebuah padang belantara yang sunyi, tampaklah seekor anak beruang bermain sendiri sambil berguling-guling dengan cerianya. Tanpa disadarinya, seekor singa betina yang lapar sedang mengintai dari kejauhan. Dengan mengendap-endap, si singa betina mulai bergerak mendekati mangsanya. Kilatan matanya mengawasi gerak-gerik buruannya dengan tajam. Naluri sang anak beruang berbicara. Di tengah daganya kepalanya, maka pandangan matanya bertemu dengan sorot tajam mata si singa betina yang lapar itu. Segera disadarinya ada bahaya besar sedang mengancamnya. Segala keceriaannya pun sirna dalam sekejap. Dengan tegang dan nafas memburu, sang beruang kecil berlari sekencang-kencangnya. Si predator tak membiarkan buruannya pergi begitu saja. Dikejarnya mangsa itu dengan kesit. Kejar mengejar yang menegangkan pun berlangsung. Di tengah keletihan pelarian dan kekuatan yang semakin terkuras, anak beruang itu tiba di tepi aliran sungai yang amat deras. Musuh pun makin dekat. Di hadapannya hanya ada seonggok batang bambu yang melintang di atas deru air sungai yang deras itu. Dengan gemetar, sang anak beruang menjejakkan kakinya pada batang pohon itu sambil berharap dirinya bisa menyeberang ke seberang ke tepi sungai. Namun sungguh malang ia. Batang pohon itu tak cukup panjang. Sang anak beruang terjebak berhenti di ujung batang pohon tanpa bisa bergerak kemana-mana. Sementara si singa betina kian mendekatinya. Tiba-tiba batang pohon itu pun patah dan sang beruang kecil jatuh terjun bebas ke air sungai yang deras. Dicobanya untuk bertahan, dengan susah payah diraihnya patangan pohon itu dan dipeluknya erat-erat, sementara dirinya terseret arus sungai yang mengalir deras. Menyaksikan buruannya terlepas, singa itu enggan menyerah. Dengan naluri
berani membunuh yang tinggi, lompatan-lompatan lincahnya mengikuti aliran air mengalir. Di tepian sungai, dinantinya mangsanya itu mendekat karena diantar arus air. Mengetahui dirinya masih dalam bahaya, beruang kecil itu tak punya pilihan lain selain melepaskan pegangannya dari patahan batang pohon itu. Dan dengan sekuat tenaga ia berenang melawan arus sungai untuk menjauh dari terkaman lawan. Sayang, arus sungai itu terlampau kuat untuk dilawannya. Tetap saja badannya terseret kian mendekat ke tempat di mana si singa betina menunggu mangsanya. Akhirnya mereka berjumpa, berhadap-hadapan. Si singa mengaum ganas sementara beruang kecil melolong ketakutan. Dengan ayunan cakarnya singa betina itu mulai melukai moncong beruang kecil. Darah mengalir deras dari moncong itu. Sang beruang kecil terus melolong dalam ketakutan dan kesakitan. Bahaya maut telah membayanginya. Dalam kondisi kritis itu tiba-tiba terdengar auman besar dan kuat menggema dari balik punggung sang beruang kecil. Auman amarah yang didengungkan oleh induk si beruang kecil, beruang betina yang marah. Auman itu menyiutkan nyali si singa betina dan membuatnya mundur teratur, pergi melepaskan mangsanya. Wanita-wanita sahabat Kristus yang saya kasihi, itulah auman induk beruang yang bertubuh tinggi besar yang datang untuk menyelamatkan anaknya tepat pada waktunya. Anak beruang yang terluka itu segera berlari ke arah induknya dan terjadilah pemandangan yang mengharukan. Dengan lidahnya induk beruang itu mengusap lembut luka pada moncong anaknya yang kini telah terbebas dari tanggung jawab kita. Perjuangan itu seringkali membawa kita ke posisi sulit dan terhimpit, sehingga memaksa kita untuk bertumpu di atas segala sesuatu yang kita sangka dapat kita percayai dan kita andalkan. Bisa jadi itu teman, koneksi, harta, tabungan, kekuasaan, pengaruh, jabatan, kepandaian, dan lain-lainnya. Namun ternyata tidak. Tumpuan itu satu demi satu patah, maka kita pun dibuatnya terjun bebas di arus deras kehidupan yang kian menyeret kita menuju bahaya. Bahaya tidak juga berhenti mengancam, meskipun kita takut dan melarikan diri, terus diburunya kita tanpa kenal ampun, tanpa kenal lelah, sampai tak ada lagi jalan keluar. Namun syukur anugerah Tuhan senantiasa lebih besar daripada daya upaya kita. Dikala kekuatan kita lenyap dan kerapuan kita amat mendekat, Allah Sang Immanuel itu hadir dan bertindak cepat. Musuh dilumat dan kita pun selamat. Memang kita harus bertanggung jawab atas hidup kita, wajib berjuang dan berupaya di dalamnya. Namun tak dapat dipungkiri, seringkali tantangan jauh lebih perkasa dari yang kita duga. Jangan putus asa. Ada kekuatan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih dahsyat dibandingkan kerasnya hidup yang kita jalani. Kekuatan yang berdiri di belakang kita, mengaum dengan dahsyatnya membela kita. Kekuatan itu adalah kekuatan Allah, kekuatan kasih-Nya yang teramat besar, yang telah Ia nyatakan dengan kehadirannya, dengan kelahirannya sebagai manusia di tengah-tengah kita. Wanita-wanita kekasih Kristus yang saya kasihi, sebentar lagi tahun 2020 akan kita tinggalkan. Walau mungkin dengan kepala masih tertunduk,
dengan hati yang masih disertai rasa takut, takut menghadapi kenyataan yang akan terjadi. Namun berita Natal yang kita dengar kembali kiranya memampukan kita untuk mengangkat kepala, menghilangkan segala galau dan ragu. Ancaman ombak masalah dan gelombang penderitaan mungkin akan menghantam dan menerpa kita. Pandemi COVID-19 boleh jadi belum meninggalkan kita. Itu semua benar. Kenyataan itu tak bisa kita abaikan. Namun walau demikian, mari kita mengarahkan pandangan kita kepada Sang Immanuel. Maka segala yang tak mungkin akan menjadi mungkin. Jika auman induk beruang mampu menyelamatkan anaknya, terlebih lagi auman juru selamat yang empunya dunia. Oleh sebab itu, mari kita jalani hidup ini dengan luapan rasa syukur yang kita wujud nyatakan dalam karya yang luhur. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks the new and glorious morn. On your knees, oh, hear the angels' voices on night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Malam kudus ketika berkilauan menyambut kedatangan penebus. Dunia yang diliput kegelapan kini berseri penuh harapan dan sukacita bagi semua umat yang menantikan kedatangannya. Sujudlah dengar kidung malaikat, gelap lenyap berkah di sinar gelap lenyap berkah di sinar.
Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tanpa terasa kita sudah masuk di penghujung tahun 2020, di mana di sepanjang tahun 2020 kita banyak mengalami masa-masa sulit. Sehingga kita harus mengikuti era new normal. Walaupun saat ini kita belum bisa mengadakan ibadah Natal secara offline atau tatap muka, tapi hati kita penuh dengan sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena walaupun dengan cara online, Tuhan tetap hadir dan memberkati kita yang benar-benar rindu kepadanya. Kita bisa merasakan damai Natal ini bersama dengan keluarga kita masing-masing di dalam rumah kita sendiri lewat sosial media yang kita punya. Percayalah bahwa Allah sumber kekuatan dan pengharapan yang selalu menggendong kita di masa-masa sulit sekalipun. Jika sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, itu semua adalah anugerahnya. Saya, Retno, Ketua Komunitas GBT Mojokerto, mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021 dengan tetap hidup takut akan Tuhan, dengan berdoa dan berjaga-jaga. Tuhan Yesus memberkati. Kawula ngaturaken sugeng Natal lan warsa enggal mugi tansah binerkahan Gusti. Sembah nuwun. Selamat Hari Natal. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you. Dah. Shalom, saya ucapkan selamat Hari Natal untuk ibu-ibu kaum wanita GBT Mojokerto. Walaupun Natal kali ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, tapi biarlah pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan berkat Tuhan senantiasa melingkupi kita semua. Amin. God bless you dan selamat menyongsong tahun baru. Dadah. Shalom ibu-ibu yang terkasih. Di tahun 2020 kita belum merayakan Natal semua karena kemurahan Tuhan. Selamat Natal, Sentan Ci. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga corona cepat berlalu. Saya mengucapkan selamat Hari Natal untuk kaum wanita GBT Mojokerto. Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada selamat, sabalah untuk Areja, selamat Natal dan Tahun Baru, semoga damai Natal menyertai kita semua. Dadah, Tuhan Yesus Shalom, selamat Hari Natal. Semoga Natal tahun ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan selamat menyongsong tahun baru. Semoga tahun 2021 kita semua memberikan damai sejahtera buat kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya mengucapkan selamat Hari Natal kepada semua kawan wanita GBT, di mana kasih dan karunia Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Shalom, selamat Hari Natal buat ibu-ibu GBT Mojokerto dan selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat Natal dan Tahun Baru. Merry Christmas and Happy New Year. God bless, Tuhan memberkati. Amin. Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati.